Yes. Oke, selamat siang Pak Yani. Ini terkait dengan deklarasi hari ini, apa saja poin-poin yang bisa disampaikan untuk kemudian bisa menjadi oposisi yang kuat bagi pemerintah? Yang pertama, tentunya kami dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada saudara-saudara dan kawan-kawan kami yang ada di berbagai pelosok wilayah Indonesia yang pada hari ini juga ikut mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tidak hanya di wilayah Indonesia, juga ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kebetulan saat ini berada di luar negeri. Ada di Amerika, ada di Eropa, ada di New Zealand, ada di Taiwan, ada di Qatar, dan di berbagai macam negara lainnya yang hari ini juga secara bersama-sama ikut melakukan deklarasi Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Juga kepada rekan-rekan media, kawan-kawan pers yang juga hari ini telah meliput dari sejak awal sampai akhir ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Karena dengan media lah maka peristiwa hari ini bisa tersebar tidak hanya ke seluruh Indonesia tapi juga bisa mencapai ke seluruh dunia. Ada berbagai macam pokok-pokok pikiran yang kami kemukakan. Sebagaimana tadi telah dibacakan secara bergiliran bahwa kami menilai saat ini bangsa kita dalam kondisi problem yang begitu banyak. Ada problem di bidang ekonomi. Pemerintah juga sudah mengemukakan bahwa ekonomi kita penurunan sampai minus 5,32. Kami menilai bahwa sesungguhnya penurunan ekonomi ini atau kemerosotan ekonomi tidak semata-mata akibat pandemi, tapi jauh sebelum pandemi ini ekonomi kita sudah bermasalah. Juga persoalan bidang politik kami soroti demikian rupa, dan ada persoalan hukum, ada persoalan sosial budaya, dan masalah-masalah ambang dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya kami tidak mengklaim diri kami sebagai kelompok oposisi. Kami hanya ingin menyampaikan pandangan kami, pikiran kami, ya kan, penilaian kami terhadap situasi dan kondisi sebagai partisipasi kami sebagai warga negara yang terpanggil melihat biduk perahu kapal Indonesia ini akan tenggelam. Oleh karena itu kami berusaha semua untuk menyelamatkan agar kapal Indonesia ini tidak tenggelam. Oleh karena itu kami meminta betul kepada aparat, kepada pemerintah untuk merespon hal-hal yang telah kami kemukakan tadi. Pak, kalau pemerintah nggak merespon juga seperti apa Pak tindakannya Pak? Kalau memang pemerintah tidak merespon, kami menyerahkan sepenuhnya karena kedaulatan, kekuasaan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Kami hanya menampung, menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut. Hingga saat ini kita ketahui masyarakat kita, rakyat kita kesusahan makan, kesusahan mencari pekerja, di mana-mana mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal yang mengalami kesusahan itu kami menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. Berikutnya adalah kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Oke, ini artinya kalau misalnya hari ini sudah mendeklarasikan, kemudian agenda ke depan apa saja cara-cara atau agenda yang akan digunakan oleh kami untuk menyampaikan? Tentu kita dari sejak awal sebelum kami ini kita deklarasikan, kita sudah melakukan agenda-agenda. Tentunya aksi-aksi dan langkah-langkah tindakan kita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan koridor konstitusi. Contohnya, tak kalah pemerintah mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020. Kami menilai bahwa sesungguhnya Perpu dan undang-undang itu bukan untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi yang karut-marut, untuk menyelamatkan korporasi, untuk menyelamatkan perbankan dan BUMN yang salah urus. Pak Yani, ini untuk hari ini kemudian mengadakan acara di Tukrol ini sudah mendapatkan izin dari siapa? Ya, kita menyelenggarakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa seluruh kegiatan, karena kita sudah merubah dari zaman otoriter, totalitarian yang selalu ada partisipasi rakyat harus dengan izin. Saya juga ikut pada waktu itu mereka merumuskan dan menyusun undang-undang bahwa ada kegiatan rakyat boleh melakukan ekspresinya sebagai wujud dari kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya sebagaimana termaktub di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar. Dengan undang-undang yang baru cukup memberitahu. Kami telah memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa kami akan melaksanakan kegiatan ini dengan tetap memperhatikan protap kesehatan, yaitu protap COVID. Bagaimana yang telah kita kemukakan, bangku, kursi, di pintu masuk kami siapkan masker, kami siapkan sanitizer, kami siapkan cuci tangan. Peserta acara kami ini akan dilanjutkan sampai 2024 Pak, persiapan 2024. Nah, kita tidak dalam konteks sekali lagi, itu namanya politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan. Kami ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa berlama-lama.
Kalau sampai 2024 tidak ada usaha untuk menyelamatkan, baik dari kami maupun dari pemerintah, baik dari pemangku amanah, perhatikan sekali lagi, baik dari pemerintah atau pemangku amanah maupun dari civil society atau kelompok-kelompok masyarakat seperti kami ini tidak menyelamatkan, kita sangat khawatir sekali. Perahu Indonesia ini Sekali lagi, MP oleh karena itu itulah Mujahid dan Priangan dari Jadi kita Bandung tidak dalam kerangka politik. agar segera ke 2024 depan ada kerangka dan kegiatan karena politik. kita akan menjauhi kerangka dan kegiatan politik itu. Apakah kami segera pulang. Tidak ada politik ada. Kami tidak mungkin ini kegiatan politik juga. Tapi politik yang kami lakukan adalah politik moral. Pak, kami ini kan sudah banyak di kota dan luar negeri. Apakah akan menaik menjadi parpol nanti ya Pak? Tidak. Kami tidak akan berubah menjelma menjadi partai politik maupun ormas.